Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi buat teman-teman yang baru bergabung, baru berkunjung. Jadi pada hari ini kita akan bahas salah satu saham yang pernah membuat nama Lok Keng Hong menjadi tenar di Indonesia. Dan dari saham ini juga yang pernah membuat Lok Keng Hong menjadi salah satu value investor tersukses di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu saham, teman-teman. Tapi silakan diikuti videonya, saham apakah itu. Karena ini pernah naik ribuan, ratusan kali lipat yang membuat Lok Keng Hong untung ratusan kali lipat. Nah, saham apakah itu? Ikuti terus videonya. Jadi yang baru bergabung, baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, kita mulai. Jadi saham yang kita maksud adalah PT Caroen Pokapan Indonesia. Jadi kode sahamnya adalah CPIN atau CPIN. Jadi saham ini pernah dibeli oleh Lok Keng Hong dengan harga 100 berapa, lalu kemudian naik di harga 4.000 baru kemudian dijual. Nah, pada saat itu Lok Keng Hong untung ratusan kali lipat, teman-teman. Nah, pertanyaan pertama dulu, apakah ini layak untuk jangka panjang? Jadi, saya perlu sampaikan teman-teman, saham yang layak untuk jangka panjang itu biasanya saham konsumer dan saham perbankan atau perusahaan keuangan. Tapi untuk ini saya tidak berani rekomendasi untuk jangka panjang karena bisa dilihat dari grafiknya sekalipun landai ke atas, tapi bisa dilihat dia sideways sebenarnya di mulai dari 2018 sekalipun ada pergerakan naik turunnya, tapi tetap dia tidak beranjak dari harga 4.000 5.000 ya. Oke. Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pakan ternak, termasuk unggas dan ada pakan babi lagi. Kenapa ada ini? Merek utama adalah HI Pro, HI Profit, Bintang, Bonafit, Royal Fit, Turbofit, dan TG. Dan olahan makanannya adalah Fiesta, Cham, dan OK. Ini biasa teman-teman kalau ketemu sosis dan lainnya, nah itu dia saham perusahaan dari Cepin, itu produk olahan. Jadi untuk kapitalisasi pasarnya itu 75,7 triliun dengan jumlah saham beredar 16,4 miliar lembar. Dan kepemilikan saham untuk masyarakat, nah ini salah satu contoh porsi kepemilikan yang baik. Jadi dari pihak perusahaan sendiri 55%, sedangkan yang lainnya adalah 44,47% masyarakat sendiri. Ini kategori saham yang baik ya, yang tidak mudah digoreng. Jadi kalau teman-teman mau menghindari saham gorengan, nah ini salah satu kriterianya. Jadi free floatingnya di atas 20%. Jadi masyarakat dipegang oleh masyarakat itu di atas 20% atau minimal 20%. Jadi itu ya. Jadi perusahaan juga memproduksi anak ayam umur sehari. Day one chicken ya. Day one ya, kalau nggak salah ya. Jadi ayam umur sehari yang kemudian didistribusikan, termasuk makanan olahan, terutama untuk dari daging ayam. Jadi ini bisnis utamanya. Lalu kita lihat teman-teman dari laporan keuangan perusahaan. Jadi bisa kita lihat dulu dari total pendapatannya. Ini bisa kita katakan bahwa tidak ada pertumbuhan yang signifikan ya. Jadi dia stabil di 14-16 triliun ya. Dan saat ini turun 9% jika dibandingkan dengan kuartal 2 2024. Dan HPP-nya lumayan tinggi, tapi masih bisa menyisakan
pendapatan neto yaitu kurang lebih untuk saat ini 363 triliun. Cukup drastis penurunannya di kuartal 2 yang pada saat itu ada di angka 1 triliun total pendapatannya. Jadi jangan heran kalau teman-teman melihat pendapatan bersih dari perusahaan seperti ini memang cukup tinggi karena dia selain adalah perusahaan B2B juga karena dia menyediakan pakan untuk bisnis unggas ayam misalnya, dan juga dia ada produk yang khusus untuk end user juga, jadi profitnya cukup besar ya. Jadi jumlah ini bukan miliar ya, triliun ini. Jadi kalau ini B di sini berarti billion, berarti miliar, ini triliun. Sedangkan pendapatannya jadi untuk saat ini hanya 363 miliar. Turun cukup drastis dibanding kuartal 2 2024 dan juga kuartal 1 2025. Lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Jadi kalau kita lihat harga sahamnya teman-teman, ini cukup wajar ya penurunannya, tapi harusnya bisa turun lebih dalam lagi ini. Kalau dia di kuartal kuartal selanjutnya juga turun, maka ini masih bisa turun. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman di harga 4.000, kemudian di harga 3.000-an. Jadi kalau prediksi saya kalau memang dia bisa labanya tetap turun di kuartal selanjutnya, dan ini sudah kuartal 2 2025 ya, dan turun, dan kemungkinan fundamental ini akan mempengaruhi pergerakan harga sahamnya nantinya akan kemana arahnya, dan bisa saja dia turun di bawah 4.000 kalau kita lihat dari penurunan labanya yang hampir lebih dari 50% ya. Dia bisa saja turun di angka 4.000, di bawah angka 4.000 ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa dapat di sideway-nya di antara 2014 di harga 3.000-an, 3.500 itu sebenarnya menarik, murah. Karena satu hal yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, beli saham yang fundamentalnya bagus itu sebenarnya lebih tepat pada saat labanya turun. Karena pada saat labanya turun seperti ini, maka harga sahamnya juga akan turun. Dan dia akan kembali naik kalau laba pendapatan bersihnya juga kembali naik. Jadi teman-teman, ini saya sampaikan bahwa ini adalah review ya, bukan analisis mendalam. Kalau analisis mendalam kita akan cek semua bagian-bagian dari laporan keuangannya, mana yang berpotensi mendongkrak harganya dan mana yang bisa menjadi sentimen negatif bagi perusahaan ini. Oke. Kalau kita lihat total asetnya, pergerakannya tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Jadi ini artinya apa teman-teman? Jadi laba yang dihasilkan perusahaan itu tidak terlihat peningkatan yang signifikan untuk menambah total asetnya. Tapi perlu juga diketahui bahwa hal ini dipengaruhi karena ini adalah angka triliun teman-teman, bukan miliar ya. Jadi pergerakan dari 4,2 triliun ke 4,3 itu tentu cukup besar nilainya. Jadi sehingga wajar pergerakannya seperti ini. Oke, perbandingan antara liabilitas dan ekuitasnya ini bagus kalau teman-teman lihat saham seperti ini. Kalau ekuitasnya lebih tinggi dibanding liabilitasnya, artinya kewajiban yang harus dipenuhi dengan modal yang bisa digunakan untuk menutup kewajiban tersebut. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka perusahaan ini masih tergolong cukup sehat. Oke, kita lihat rasio-rasionya ya. Nah, kalau pergerakan rasionya juga ini wajar turun ya, karena labanya juga turun, pendapatan bersihnya turun, dan book value per share-nya itu 1,8 ribu ya, 1.800-an, atau ya kita bulatkan 1.900. Dengan kata lain,
PBV dari perusahaan ini, dari saham ini adalah 2,4. Mahal atau tidak? Sekali lagi historinya menunjukkan bahwa ini bukan murah dan tidak mahal juga sih. Karena dia masih standar ya, di harga 3 ini pada saat fundamentalnya baik, pendapatannya tinggi, bisa hampir sampai 3 kali. Dengan kata lain, ini ada penurunan sekitar 0,5 PBV-nya ya. Karena ya itu tadi, labanya itu turun, harga sahamnya juga turun. Dan return on equity-nya di standar ya, tidak terlalu tinggi. Nah, itu kemarin saya sempat sampaikan bahwa saham yang bagus itu kalau bisa sampai 30% labanya. Bahkan kalau ini paling mentok-mentok 10% lah, dapat 10%, tapi analisis lanjutan itu tidak bisa serta-merta teman-teman standar kalau dia di bawah 10% tidak akan dibeli sahamnya, kalau di atas 10% baru dibeli sahamnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk melihat rasio lainnya, misalnya gross margin, return on assetnya juga seperti apa. Lalu kemudian valuasinya, perbandingan banyak hal, baru kemudian teman-teman putuskan. Itu untuk kehati-hatian saja. Jadi intinya, kalau kita lihat valuasi saham ini standar ya valuasinya. Turun di angka 20, 19, yang bisa sampai 30, 37, itu karena pendapatannya juga turun. Termasuk valuasinya juga ini ada selisih 0,5 sekian ya untuk PBV-nya. Artinya sebagai kesimpulan kita, harga saham saat ini tidak mahal dan juga belum terlalu murah. Kenapa kita katakan belum terlalu murah? Karena biasanya perusahaan itu kalau di kuartal saat ini pendapatannya turun, maka dia akan turun terus sahamnya sampai rilis laporan keuangan di kuartal selanjutnya. Jadi kalau sudah rilis dan mungkin teman-teman bisa menunggu di sahamnya jatuh di bawah harga 4.000, baru kemudian mau masuk di saham ini, mungkin baru bisa teman-teman lakukan. Untuk masuk di kondisi saat ini teman-teman, karena kalau kita lihat di 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, ini masih sideways ya sebenarnya. Jadi masih ada kemungkinan turun di harga 3.900-an boleh saja, atau 3.500 itu sudah menarik sekali teman-teman. Kalau teman-teman bisa dapat di bawah 4.000 ya. Artinya kalau teman-teman beli di bawah 4.000 berarti berhasil masuk di harga terendahnya di kurun 5 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa masuk di harga 3.500, 3.600. Tapi sebelum kita tutup teman-teman, kita sampaikan bahwa soal himbauan masuk itu bukan himbauan mutlak ya. Ini adalah review singkat dan tambahan pertimbangan buat teman-teman. Soal keputusan beli atau jual itu kembali ke investor masing-masing. Nanti akan diputuskan seperti apa, resiko dan keuntungannya ditanggung masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.